Hai Dalovers. Dunia.com. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya. Di tengah dunia yang penuh gejolak, perang tak kunjung usai. Di Gaza, ketegangan di Laut Cina Selatan memanas, dan dua raksasa dunia Amerika Serikat dan Tiongkok terus berlaga di panggung global. Lalu, kemana arah Indonesia melangkah? Apakah kita akan terseret dalam pusaran konflik global, atau tetap berdiri tegak sebagai penengah yang disegani? Prabowo Subianto, we thank you so much for your time today. What's also ambitious in moving your capital from Jakarta to Nusantara. Inilah diplomasi Indonesia, berdiri di atas prinsip yang telah diwariskan sejak era Soekarno. Politik luar negeri bebas dan aktif, bebas dari pengaruh kekuatan besar manapun, tapi aktif membangun perdamaian dunia. Imperialism is not yet dead. People sometimes say imperialism and colonialism is dead. No! Ketika dunia terbelah antara poros barat dan timur, Indonesia memilih jalan tengah, menjalin hubungan baik dengan Amerika, tanpa menutup pintu bagi kerjasama dengan Tiongkok, Rusia, bahkan Iran. Karena bagi Indonesia, diplomasi bukan soal siapa yang kita bela, melainkan bagaimana kita menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. ASEAN bukan sekadar organisasi regional. Bagi Indonesia, ASEAN adalah benteng pertama dari guncangan geopolitik. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mendorong sentralitas ASEAN, memperkuat kerjasama kawasan, menjaga netralitas, dan menjadi suara penyeimbang dalam konflik Laut Cina Selatan maupun krisis Myanmar. Indonesia tak tinggal diam menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita menjadi salah satu negara paling vokal dalam mendukung solusi dua negara. Di tengah perang Rusia dan Ukraina, Indonesia menyerukan diplomasi damai. Bahkan mengutus presiden langsung ke Moskow dan Kiev pada tahun ke-2022. Inilah wajah diplomasi Indonesia. Tak angkuh, tapi tegas. Tak ikut berperang, tapi berani bicara. Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok berdampak luas. Tak hanya ke ekonomi global, tapi juga ke teknologi dan energi. Indonesia melihat peluang di tengah ancaman, menarik investasi dari semua pihak, memperkuat industri dalam negeri, dan membangun ketahanan ekonomi digital. Dunia telah berubah, kekuatan lama mulai runtuh, kekuatan baru sedang bangkit, dan Indonesia berada di persimpangan sejarah. Diplomasi kita bukan hanya soal politik luar negeri, tapi tentang masa depan bangsa, tentang bagaimana kita berdiri, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai pemimpin kawasan. Di tengah badai dunia, Indonesia memilih untuk tidak bersembunyi. Kita melangkah, membawa suara damai, mengulurkan tangan, membangun jembatan. Karena arah diplomasi kita adalah arah menuju masa depan yang lebih adil, stabil, dan bermartabat untuk dunia. Dan untuk Indonesia, jika kamu percaya, Indonesia bisa menjadi kekuatan damai dunia. Klik like dan subscribe untuk konten strategi dan geopolitik lainnya. Makin banyak dukungan dari kalian, semakin banyak konten baru Dalovers. Dunia.com. Terima kasih, Dunia Lovers.